Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tuan Raja. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Lesari, Pandeng Malang. Saya tidak tahu Tuan Raja. Bagaimana Tuan Raja? Tumben sekali menemui kami. Ada informasi yang harus saya tahu dari kalian. Saya mendengar kabar berita, namun kejelasan dan kepastiannya masih belum terlihat. Saya mendengar berita ini masih samar-samar. Namun, yang saya ketahui, ada informasi bahwasanya kalian mengetahui persis kejadian ini. Maka dari itu saya datang menemui kalian. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mengenai hal apa Tuan Raja? Ada kabar sampai di telinga saya bahwasanya salah satu panglima yang ada di kerajaanku, keluarganya tidak baik-baik saja. Panglima Wandrasana maksud Tuan Raja? Ya, saya mendengar kabar burung bahwasanya istri dari Panglima Wandrasana berselingkuh dengan salah satu keluarga di kerajaan Banteng Malang. Apakah itu benar, manusia? Sebelumnya mohon maaf Tuan Raja. Sebenarnya itu bukan hak saya untuk menceritakan hal ini. Memang dikala itu kami sudah berusaha untuk mengingatkan Panglima Wandrasana mengenai kejadian yang nyata. Namun Panglima Wandrasana justru ada rencana tersendiri di dalam pikiran dan hatinya yang hingga saat ini saya tidak paham kenapa membiarkan perselingkuhan itu tetap terjadi. Lalu, apa saja yang kau ketahui dengan perselingkuhan istri dari Panglima Wandrasana? Saya tidak mengetahui banyak mengenai hal itu. Yang saya ketahui, istri dari Panglima Wandrasana berselingkuh dengan Binti Rahgila dan sudah melakukan cara terang-terangan. Bahkan warga di sekitar rumah dari Nyai Kendi, istri Panglima itu, mereka sudah sangat geram melihat perzinahan itu selalu dilakukan di sepanjang harinya. Berarti perselingkuhan istri dari Panglima Wandrasana bukan hanya sekedar berita yang diberitakan orang lain, namun sudah ada bukti yang sudah kalian lihat. Saya setuju Tuan Raja. Dan banyak orang juga yang sudah melihat itu. Satu kampung Tuan Raja. Namun Panglima Wandrasana membiarkan hal itu dan tetap mempertahankan rumah tangganya. Saya tidak paham. Ada rencana tersembunyi yang dilakukan oleh Wandrasana. Intinya seperti ini Tuan Raja. Kami semua sepakat tahu bahwasannya seluruh kerajaan Banteng Malang itu menyayangi Tuan Raja. Namun entah kenapa Tuan Raja seolah-olah tidak bisa menerima kabar yang sebenar-benarnya. Entah itu alasannya apa, kami juga sangat bingung. Ya. Apalagi semenjak kehadirannya si Binti Rahgila. Seolah-olah bagaikan semuanya dipercayakan terhadap Binti Rahgila. Asal Tuan Raja tahu. Asal Tuan Raja mau mendengarkan semua isi hati dari semua warga yang ada di Banteng Malang. Mungkin Tuan Raja akan mengerti yang sejatinya itu seperti apa. Seperti itu Tuan Raja. Bukan berarti satu orang yang menurut Tuan Raja itu baik, ya, itu akan baik. Namun lihatlah, ada beberapa orang yang mengatakan bahwasanya makhluk tersebut adalah makhluk yang tidak baik. Mereka sudah sepakat. Kalau sepakat lebih dari 20 orang berarti memang itu nyata. Ya monggo,
Silahkan dipertimbangkan apa yang saya ucapkan. Saya siap dipersalahkan. Dan saya siap disalahkan bila mana ucapan saya tidak pas dengan kenyataan. Selingkuh Tuan Raja. Ini tidak bisa dibiarkan. Harga diri seorang laki-laki haruslah tetap berdiri teguh tanpa dihancurkan oleh istrinya sendiri. Datanglah kepada aku, Panglima. Ada yang ingin saya bicarakan terhadapmu. Ada apa? Tuan Raja Jaya Besar memanggilku. Apakah ada tugas yang harus saya kerjakan? Panglima Wandrasana, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan terhadapmu. Bagaimana pendapatmu? Menurut ketika harga diri seorang laki-laki diinjak-injak, apa pendapatmu, Panglima? Maksud dari pertanyaan Tuan Raja. Jawab saja pertanyaanku, Wandrasana. Kira-kira, bila mana harga diri seorang laki-laki diinjak-injak, apa yang harus kau lakukan? Saya masih belum paham, Tuan Raja. Kita bersahabat sudah lama, Wandrasana. Kau bukan hanya seorang panglima yang berada di kerajaanku, bertugas di kerajaanku. Namun, sedari kecil kau sudah menjadi sahabat saya. Kita bercerita tentang banyak hal. Tentang kegagahan laki-laki. Tentang harga diri. Tentang semuanya. Saya masih tidak mengerti apa yang sedang kau lakukan, Wandrasana. Kau tahu, ketika berumah tangga, semua dosa yang dilakukan oleh istri dan anakmu adalah laki-laki yang menanggung atas kesalahannya. Kau akan bertanggung jawab di akhirat apa saja yang sudah dilakukan olehmu, oleh istrimu, dan oleh anakmu. Dosa sekecil apapun itu, kau harus mempertanggungjawabkan. Karena laki-laki harus bisa mendidik, mengajar, dan membina rumah tangga yang baik. Kau laki-laki menjadi nahkoda di perahu kecil yang sedang kau naiki untuk berlayar. Kau harus bisa mengawasi anak buah kapalmu. Apa yang dia lakukan? Jangan kau pikir saya tidak mengetahui apa yang sedang kau simpan. Saya tahu semuanya sekarang. Kenapa kau diam saja? Ketika istrimu berselingkuh dengan pria lain,
Di mana harga dirimu sebagai seorang laki-laki? Seperti ini, Tuan Raja. Memang benar. Yang namanya laki-laki itu harus mengedepankan harga diri. Tapi di sini banyak sekali hal yang saya perhitungkan. Banyak sekali yang harus saya timbang-timbang. Dan banyak sekali yang harus saya pikirkan. Untuk masalah ini, tidak ada yang perlu ditimbang. Tidak ada yang perlu diperhitungkan. Saya tidak peduli. Kalaulah itu adalah masa lalu dari istrimu. Tetapi, di cerita kali ini, istrimu berselingkuh masih menjadi istri sahmu. Bukan sebagai orang lain, bukan sebagai mantan istrimu, tetapi masih sah sebagai istrimu, Panglima. Dia bermain api ketika kau sedang bekerja. Dia bermain api ketika kau sedang bertugas di kerajaan. Dia memanfaatkan ketika kau tidak ada di rumah. Memang benar kabar itu. Dan saya pun sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Istri saya memang benar-benar selingkuh. Tapi yang perlu digarisbawahi Tuan Raja, kabar yang mungkin Tuan Raja dengarkan itu tidak dengan sesuai apa yang Tuan Raja menerima kabar dari luar. Saya yang lebih paham, saya yang lebih mengerti dengan kenyataan apa yang terjadi. Kau mengatakan sendiri bahwasanya istrimu berselingkuh. Kau mengetahui akan hal itu. Kau tahu, agama kita sangat keras. Mendidik kita, mengajarkan kita, memberi contoh kepada kita. Bagaimana memperlakukan umat-umatnya ketika melakukan kesalahan, apalagi itu perselingkuhan. Andai saja kita hidup di zaman Rasulullah hidup, mungkin istrimu kepalanya sudah hancur karena dirajam oleh banyak sekali masyarakat. Tuan Raja, di mana harga dirimu? Kau selalu berbicara tentang harga diri. Kau selalu menyerukan harga diri. Hanya saya berbicara seperti ini dengan keras kepadamu. Karena saya tahu bagaimana kau menyerukan tentang harga diri, tentang kegagahan laki-laki. Tetapi di saat masalah itu ada pada dirimu, kau tidak melakukan apa yang sudah kau serukan terhadap dunia. Mungkin cinta, Tuan Raja. Tidak ada cinta-cintaan. Apa artinya cinta ketika kau dihianati? Apa kau mempermasalahkan ketika kau berpisah dengan istrimu? Anakmu bagaimana? Kau tenang saja. Kalaulah kau tidak bisa mengurus anakmu, kalaulah istrimu tidak mau mengurus anakmu, saya akan menanggung semua. seperti ini Tuan Raja. Jika saya mengikuti ego saya, mungkin saya bisa saja membuang istri saya akan berpisah dengan istri saya. Tapi saya mempertimbangkan banyak hal Tuan Raja. Salah satunya, saya sudah memiliki keturunan.
Dan ketika saya mengambil keputusan mengikuti ego saya, yang saya takutkan itu akan mengimbas lebih luas. Mengimbas ke semuanya. Saya tidak mau itu. Bahkan di pikiran saya, jika keputusan itu saya ambil membuang istri saya, itu akan mengimbas kepada Tuan Raja. Kau takut ketika kau berpisah dengan istrimu akan mengimbas kepada anakmu. Tetapi kau rela. Kau bekerja di luar sana tanpa pulang. Anakmu dididik oleh biadab seperti itu. Saya sadar diri, Tuan Raja. Ingat, moral anak-anak tergantung siapa yang mendidik. Sedangkan istrimu seperti itu, kau biarkan anakmu dididik oleh manusia seperti itu. Oleh makhluk seperti itu. Kau pikir secara matang-matang. Apakah istrimu akan mendidik dengan baik jika kelakuannya seperti itu? Apakah ketika anakmu melihat perselingkuhan itu akan tidak mencontoh di kedepannya? Sedangkan perselingkuhan itu dilakukan di rumahmu sendiri. Ada anak-anakmu di sana. Sekali lagi, saya minta maaf. Banyak sekali yang harus saya pertimbangkan. Saya tidak mau mengikuti ego saya, Tuan Raja. Tapi mau membenarkan rumah tangganya itu, Tuan Raja. Mau memaafkan. Saya masih memberi kesempatan kepada istri saya. Tapi, jika istri saya melakukan hal perselingkuhan lagi, saya baru berpisah, Tuan Raja. Oh ya, sudah. Dengarkan saya baik-baik, Panglima. Kau sudah mengetahui istrimu berselingkuh seperti itu. Kedepannya, rumah tanggamu tidak akan berjalan dengan baik-baik saja. Kau mempertahankan dosa besar yang nantinya akan kau tanggung. Kau akan sengsara di akhirat. Dan dengarkan saya baik-baik. Kalau saya masih mendengar kau mempertahankan istrimu itu yang sudah mengkhianatimu, sampai dunia ini kiamat pun saya tidak akan menganggap istrimu adalah bagian keluarga dari Kerajaan Bandeng Malang. Saya beri waktu kamu untuk menyelesaikan masalah ini. Ceraikan dia. Jangan sampai harga dirimu sebagai seorang panglima, harga dirimu sebagai seorang laki-laki hancur, diinjak-injak oleh makhluk seperti dia. Saya sangat tidak ikhlas sebagai pimpinanmu. Saya sangat tidak ikhlas ketika melihat sahabatku sendiri diperlakukan seperti itu. Dihianati, diinjak-injak harga dirinya. Saya beri waktu kamu untuk menyelesaikan ini. Jangan kembali ke kerajaan kalaulah masalah ini belum selesai. Ingat, kau adalah laki-laki. Keputusan paling besar berada di tanganmu. Jika Tuan Raja tidak menganggap istri saya bagian keluarga dari Kerajaan Bandeng Malang, tidak apa-apa. Saya akan memberimu waktu untuk menyelesaikan ini. Jangan sampai harga dirimu diinjak-injak seperti ini, Panglima. Ingat, kau adalah pemimpin rumah tangga. Kau berhak memutuskan sesuatu. Kau berhak mengatur rumah tanggamu akan berlayar ke arah mana. Kalaulah kau berlayar menuju gelombang, percayalah, kapalmu akan hancur berkeping-keping, dan kau akan mati tertelan ombak itu. Panglima, sebenarnya ini bukan rahasia lagi. Aduh, Semua orang sudah tahu. Dan saya meyakini, Panglima, jika Panglima masih memberikan kesempatan,
Panglima akan berada di rumah tangga yang tidak sehat, yang dimana api selalu menyala di tengah-tengah hubungan tersebut, yang dimana suatu saat api itu akan meletup dan senyum itu akan perlahan sirna dan menghilang bersama rasa sakit yang ditelan, yang tidak diselesaikan. Saya lebih tahu dengan kenyataan yang terjadi. Dan saya masih memberikan satu kesempatan lagi kepada istri saya. Tapi bila mana istri saya melakukan hal ini terulang kembali, saya pastikan saya akan mengembalikan ataupun saya berpisah dengan istri saya. Kurang bukti apa sih Panglima? Kurang bukti apa Panglima? Permisi. Ya Allah. Gun, kata-katanya Gun. Orang kecil mati-matian minjem uang ini kebaikan, tapi yang sudah di atas malah ditaklukkan oleh sesuatu yang Habis ke? angel kata-kata angel. Jawan be jawan. Ya, jawab. Ngomong tak gampang. Tadi kan ngomong lanang sing gak arah. Buktine udah asal ngomong. Oh, iya. Kata-kata. Aku malah bingung ya. Apa sih? Bu. Gigi ngabe kata-kata apa sih maksudnya? Iya panglima kan jabatannya wis dhuwur, duwite wis akeh. Pader sapa bae gelem. Oh. Ya kuwi lho. Mau denyek-nyek. Lu dengan yang jahat. Panglima ngomong apa sih? Panglima orang wani menceraikan istrinya didakan bolak-balik. Ih. Gitu Bang. Cinta. Ini cinta banget. Cinta tai bro. Kok kamu sih nggak terima sih Gun? Nggak terima wong saya laki-laki dan saya juga punya istri. Masa barangnya bojone tuh onyor-onyor nari wong lanang dia kon terima. Najis temen iki. Kek mau di mana ya? Ayo lanjut ya. Terus orang ngomong kan. Orang Assalamualaikum. Panglima Wandrasana. Ya memang tadi habis dari sini. Mengabarkan apa sih Tuan? Silahkan buka ke. Mau Ya. kabar penting kira. Salam. Saya prajurit dari Panteng Malang. Ya bagaimana Tuan? Saya dari tadi mencari-cari Panglima Mandrasana. Panglima Wandrasana. Pantas iya. Karena kabar terakhir saya mendengar kalau Panglima Mandrasana sedang berada di sini bersama kalian. Ya memang tadi beberapa waktu tadi menemui kami di ujung sana. Ya. Namun beliau pamit. Memang ada apa sih, Tuan? Sesuatu yang gawat telah terjadi di kerajaan Panteng Malang. Apa yang telah terjadi? Indra bila berulah. Tidak. Raja, Tuan Raja Jaya Besari. Ngamuk. Secara tiba-tiba jatuh sakit. Nah, tadi dia baru ketemu dengan kami kok. Tadi Itulah. bertemu dengan kami, dia sehat. Sakit apa maksudmu? Tiba-tiba jatuh sakit dan dari mulutnya keluar busa. Makanya saya segera mencari Panglima Wandrasana. Segera mengabarkan kabar ini. Ya nanti saya bantu. Coba nanti saya bantu untuk mencarikan Panglima Wandrasana. Baiklah. Terima kasih sebelumnya. Ya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Aneh yo. Masa tadi habis mulai kita sehat? Salah makan, Nek. Salah makan, Panglima. Apa? Raja. Masa tiba-tiba nama katanya rajanya jatuh sakit, keluar umbrus di mulutnya. Tentang. Sapi. Harus bahas kayak Allah. Yang maksudnya? Dia cari Wandrasana ya. Sehat kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Nenek Rasem dari Pajajaran. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Saya dalam kondisi yang baik seperti yang Nenek Rasem lihat. Syukurlah. Nenek senang melihatnya jika kalian dalam keadaan sehat. Oh iya, Nek. Mohon maaf, Nek. Saya cari-cari Nenek kok nggak bisa ya? Ada. Tapi dipanggil Nenek kok nggak bisa ya? Mungkin Nenek ada kesibukan. Sebenarnya Nenek itu siapa sih? Nenek Rasem. Oh, Ya namanya Kan saya- Nenek Rasem. Nenek sudah memperkenalkan diri kepada kalian. ya saya coba panggil kok nggak bisa loh, Nek. Tapi beberapa makhluk mengetahui Nenek sepertinya bukan makhluk sembarangan. Dan dari asal usulnya saja dari Pajajaran itu sudah sangat luar biasa. Nek. Nenek Rasem. Oh iya, ya. Nggih. Betul, Nek. Seperti ini. Cucuku. Nenek sengaja datang ke sini untuk mencari kalian. Ingin bertanya kepada kalian. Apakah kalian sudah mendengarkan atau mendengar kabar tentang Tuan Raja Jaya Besari? Banteng Malang. Iya. Tadi salah satu prajurit dari Banteng Malang mengabarkan Tuan Raja tiba-tiba sakit dadakan. Harus, Nek. Ya memang seperti itu. Kejadian yang menimpa kepada Tuan Raja. Tuan Raja sekarang dalam keadaan yang sangat lemah. Mungkin Tuan Raja tidak kuat untuk menahan racun itu. Maksudnya gimana, Nek? Seperti ini. Nenek mencari informasi mengenai kenapa tiba-tiba Tuan Raja langsung jatuh sakit dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Ah, Ternyata Tuan Raja ada yang meracunnya dari prajuritnya sendiri. siapa itu yang meracun Tuan Raja, Nek? Saya tidak sempat menanyakan namanya. Tapi ini adalah permainan dari pemuda itu. Oh, Vintirasida. Sengaja mempermainkan agar kau menjadi tersangka. Karena terakhir Tuan Raja bertemu dan pergi itu bertemu dengan kalian. Mengkambing hitamkan. Iya. Maksudnya nantinya memfitnah, Nek. Iya, Nah, kami yang dituduh. Aduh, ini bagaimana nih urusannya sama kerajaan? Kayaknya kan berat, Nek. tenang saja. Nenek sudah mendapatkan barang bukti sekaligus menangkap siapa yang meracunnya. Indra bila sudah ditangkap sama Nenek. Bukan. Dia adalah pesuruh dari pemuda itu. Nenek sudah tangkap dan nenek amankan. Kenapa nenek mengamankan si pelaku itu? Itu untuk jika nanti fitnah itu benar-benar terjadi kepada dirimu. Nenek siap menunjukkan bukti yang benar. Oh, ya, paham. Berarti pelaku yang meracun Tuan Raja Jaya Besari sekarang sudah bersama Nenek ditangkap. Apakah Tuan Raja bisa terselamatkan, Nek? Melihat dari keadaannya, racun itu bukan racun yang biasa. Ya, berdoa saja semoga Tuan Raja bisa
selamat dan bertahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Aduh, baru terbuka pikirannya malah langsung kena racun ya. Iya, Nek. Beliau datang ke kami itu bercerita ya banyak hal ya. Dia dalam kondisi sehat, tapi pas pulang selang beberapa lama prajuritnya datang mengatakan bahwasanya Tuan Raja mengeluarkan busa dari mulut, keadaannya sudah tidak memungkinkan seperti itu. Malah ini diracun. Pemuda itu memang benar-benar memiliki pikiran yang liar sekali. Jika fitnah itu terjadi, panggil nenek. Terima kasih banyak. Kalian berhati-hatilah. Iya, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung ada Malik Cakra Pajajaran. Iya. Berarti ya kesimpulannya Inen mungkin semenjak Tuan Raja datang ke kita bercerita, dia mungkin sudah mendengar. Nah ya, pegang jalan. Ya, sekali lagi. Iya sih, logo ini diracun. Saya bisa Tuan Raja nanti tidak terselamatkan. Nih rencananya Vindira Vila. Kekuasaan diambil alih oleh si Vindira Vila, Banteng Malang. Iya. Ini tinggal selangkah lagi Vindira Vila bisa melakukan itu, Mas. Raja sudah mati, Raja terakhir sudah mati ya tinggal ngurus sisa-sisanya kan. Apa kan? Cepat penting deh. Apa ke? Bentar nih ya. Bentar ya. Riyu. Iya. Oh, anaknya Tuan Raja Jaya Besar ya. Iya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pangeran. Waalaikumsalam. Apakah kalian sudah mendengar tentang kabar ayah saya? Ya, beberapa waktu yang lalu prajurit dari Banteng Malang mengabarkan mengenai Tuan Raja Batu Sakti. Siapa yang tega melakukan dan memberi racun kepada ayah saya? Ayah saya secara tiba-tiba terbaring, dari mulutnya mengeluarkan busa dan ada luka lebam di dadanya. Saya datang ke sini untuk menemui kalian karena saya mendengar terakhir ayah saya pergi dari kerajaan itu menemui kalian. Sebenarnya apa yang ayah lakukan dan membicarakan apa? Kenapa sampai terjadi hal seperti ini? Seperti ini Pangeran. Memang benar. Tuan Raja tadi menemui kami. Itu membicarakan masalah rumah tangga dari Panglima Wandrasana. Tidak ada obrolan lain selain hal itu. Setelah obrolan itu selesai, Tuan Raja langsung bergegas untuk pulang ke kerajaannya. Jadi, bila mana Pangeran tiba-tiba menanyakan hal itu terhadap kami benar-benar tidak tahu, menahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Apalagi jujur, saya mendapatkan kabar Tuan Raja keracunan pun kami bingung. Dan saya meyakini, kecurigaan itu berpusat semua terhadap kami. Karena mengingat
Tuan Raja terakhir bertemu dengan kami. Saya tidak akan terima jika ayah saya tidak bisa diselamatkan. Saya masih butuh bimbingan dari ayah saya. Saya harus mengetahui siapa pelaku yang berani meracuni ayah saya. Bagaimana kondisi ayahmu, Pangeran, untuk saat ini? Keadaan ayah saya semakin lemah. Siapa yang melakukan ini semua? Seperti ini, Pangeran. Jika Pangeran bertanya-tanya, mungkin saya akan menunjukkan petunjuk kebingungan hal itu, Pangeran. Apa maksudmu? Tunggu sebentar, Pangeran. Assalamualaikum, Nyai Rasem. Semoga Sumbi. Iya, Kak. Apa maksudnya? saya juga tidak tahu, Pangeran. Kenapa wajah ini hadir di hadapan Pangeran? Apa yang terjadi kepadamu, Sumbi? Kenapa wajahmu banyak sekali luka-luka seperti itu? Sumbi. Siapa namanya, Pangeran? Sumbi. Dia adalah bagian dari kerajaan yang dipimpin oleh ayah saya. Sumbi, kami semua sudah tahu. Dan kamu mungkin tidak akan pernah bisa mengelak. Ceritakan, atau kau mau masih tetap menutupinya. Saya berimu waktu. Ceritakan semuanya, Sumbi. Maafkan hamba, Pangeran. Maafkan, ampuni hamba. Ampunilah hamba, Pangeran. Ampuni hamba, Pangeran. Ayo ceritakan. Saya benar-benar hilaf, Pangeran. Hilaf. Saya sudah terpengaruh, Pangeran. Maafkan saya, Pangeran. Saya yang melakukannya. Saya yang meracuni Tuan Raja, Pangeran.